Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafatihi wa madati akramati fid darini amin. Faslun fi hukmil mabi'i qabla al-qabdi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hukmil mabi'. Pasal tentang hukum barang yang sudah dijual sebelum diterima oleh si pembeli. Barang sudah dijual tapi belum diterima oleh si pembeli. Apa saja hukum hakam yang berkaitan dengan benda tersebut sesuai dengan kejadian-kejadian yang berlaku. Al-mabi'u qabla qabdihi min domani ba'i'in. Mabi' barang dijual sebelum diterimanya barang, tentu oleh si pembeli atau wakilnya, itu termasuk dari tanggung jawab si penjual. Barang sudah dibeli belum diterima, maka barang itu masih dalam tanggung jawab si penjual. Dengan makna infisakhil bai'i bitalafih, terpasah jual beli dengan sebab hilangnya barang. Terpasah artinya otomatis, tidak pakai khiyar, tidak dipasah tapi terpasah, terbatalkan, gagal dengan sendirinya dengan sebab talafnya barang, hilangnya barang. Apakah hilang itu dalam artian dicuri orang, apakah hilang dalam artian hancur, atau itlafi ba'i'in, sengaja dihilangkan oleh si penjual, sengaja dihilangkan oleh si penjual. Wasubutil khiyar, dan tetap khiyar, tetap khiyar. Kalau tetap khiyar maknanya bisa dilanjutkan, bisa dibatalkan. Bisa dilanjutkan oleh si pembeli jual beli tersebut, bisa dibatalkan oleh si pembeli dengan sebab ta'ayyubihi, cacatnya barang. Ta'ayyub, cacatnya barang dengan sendirinya. Barangnya masih ada tapi cacat. Atau ta'yibi ba'i'in, dibuat cacat oleh penjual. Au ajnabiyin, atau dibuat cacat oleh orang asing. Arti orang asing di sini pihak ketiga. Atau dihilangkan, sengaja dihilangkan oleh pihak ketiga. Sesuatu sudah kita beli tapi belum kita ambil, belum kita terima. Ternyata, contoh, kita beli rumah kepada seorang developer, kunci belum diterima, uang sudah dilunasi, atau perjanjian akad transaksi sudah walaupun pakai cicilan, tapi belum ada penyerahan kunci atas rumah tersebut. Akhir rumah roboh karena gempa bumi, maka jual beli terpasah. Artinya apa? Artinya apa? Uang dikembalikan 100%. Kenapa? Karena al-mabi' qabla qabdi min domani ba'i', barang yang dijual kalau belum diterima tanggung jawab si penjual. Arti uang kembali 100%.
Atau si bai sendiri yang sengaja menghancurkan rumah tersebut. Tapi kalau rumah itu tidak hancur, hanya dirusak oleh si bai, dibongkar deh pintunya, nah, dikelupasin catnya, atau cacat dengan sendirinya, pohon kayu tumbang menimpa rumah itu, atapnya bonyok. Atau pihak ketiga, ada orang asing membongkar atap rumah tersebut, atau pihak ketiga meledakkan rumah tersebut. Itu mana itlaf. Maka dalam 4 kasus terakhir, cacat yang sendirinya, dibuat cacat oleh si penjual, dibuat cacat oleh pihak ketiga, dihancur leburkan oleh pihak ketiga, jual beli tidak terfasakh. Tapi si pembeli boleh khiyar, mau dilanjutin atau mau dibatalin. Kalau dilanjutin bagaimana caranya? Kalau dilanjutin berarti si pembeli bersabar sampai rumah itu diperbaiki oleh orang yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Si penjual. Baik dia bertanggung jawab langsung karena dia yang merusak, atau dia bertanggung jawab sebagai perantara karena dirusak oleh pihak ketiga. Jadi merusak pihak ketiga, maka pihak ketiga akan bangunkan kembali rumah tersebut, tapi yang bertanggung jawab tetap si penjual. Si pembeli bisa bersabar. Bisa bersabar, berarti dia boleh melanjutkan jual beli. Tapi kalau dia nggak mau bersabar, maka dia boleh batalkan jual beli. Itu makna subutul khiyar. Falau talifa bi afatin, jikalau hancur ia rumah dengan sebab afah, musibah, au atslafahul ba'i, atau menghancurkan akannya rumah. Kok rumah? Menghancurkan akannya mabi' oleh si penjual. Imfasakhal bai'u, maka terpasahlah jual beli. Nah, terpasah kalau rumah itu hancur karena gempa, hancur dibawa banjir, tenggelam dalam tanah, dalam tanah karena pondasi yang enggak kuat, atau si penjual mengamuk, dibom di rumah itu, maka jual beli bukan khiyar tapi terpasah. Titik. Itu 2 hukum baru. 2 hukum tentang barang yang sudah dijual belum diterima. Pertama, hukum boleh khiyar. Yang kedua, hukum langsung batal. Wa itlafu mustarin qabdun, sengaja menghilangkan oleh pembeli itu adalah qobat. Sengaja menghilangkan oleh si pembeli itu adalah qobat. Wa in jahila annahul mabi', walaupun dia tidak tahu sesungguhnya barang itu adalah barang yang dibeli. Sesungguhnya barang adalah barang dibeli. Jadi si pembeli dia beli motor kepada seseorang dan motor itu belum diterima. Kemudian motor masih sama si penjual. Motor sudah siap diserahkan, sudah diparkir di halaman, sudah dikeluarkan dari rumah, diparkir di halaman. Datanglah si pembeli ini. Ketika dia lewat, nyangkut kaki dia di motor. Terus siapa? Nah, karena dia sumbunya pendek, dibakar dia motor. Selepas motor dibakar, kemudian ditanya, mana motor yang saya beli kemarin? Itu yang sudah kamu bakar tuh.
Itu motor kamu, lihatlah BA-nya kalau nggak percaya. Lihat surat menyuratnya. Oh iya, sudah. Nah, berarti dia sudah menerima barangnya, walaupun dia nggak tahu itu barang dia. Itu juga dalam hal-hal yang lain, makanan misalnya. Dia pesan makanan, belum dia terima, kemudian nampak makanan di kedai itu, dia makan. Nah, itulah makanan yang kamu pesan tadi, itu bukan gratis. Maka jual beli dianggap tunai, lunas. Wa yabtulu tasarrufun, dan batal tasarruf walaupun bersama si penjual. Binahwi bai'in, dengan seumpama dijual. Jadi barang yang sudah kita beli itu belum boleh kita pergunakan sebelum dikobat. Maka apapun bentuk penggunaannya, selagi barang itu belum dikobat, maka hukumnya batal, walaupun dijual kembali kepada si penjual. Nah, walaupun dijual kembali kepada si penjual. Saya beli sesuatu pada seseorang, misalnya panah. Saya beli panah, kemudian uang sudah ditransfer, panah belum dikirim. Ketika panah belum dikirim, apa kata si penjual itu? Oh, panah kemarin mau dijual lagi nggak ke saya? Kamu aneh, jual panah kok beli lagi panah sama saya? Pokoknya adalah, kalau mau saya kasih kamu untung 500.000. Oh, enaknya uang transfer, panah masih sama dia, nggak perlu pakai ongkir. Kemudian tiba-tiba uang dikembalikan tambah 500.000. Siapa nggak mau? Mau saja. Dia kenapa mau? Karena dia ada yang nawar lebih tinggi lagi. Untung dia 1 juta di situ. Maka dia berencana seperti itu. Saya mau panah ini saja, Pak, panah ini sudah saya jual, uang sudah saya terima. Kamu nego lagi sama dia. Saya beli seberapa saja kamu mau kasih harga. Oh, ini menggiurkan, kata ini. Teleponlah pembeli itu. Maukah kamu jual lagi panah yang kamu beli kemarin ke saya? Saya kasih kamu untung 500.000. Kita katakan mau. Apa pun jual beli itu? Batal. Kenapa batal? Belum diterima, walaupun pembelinya si penjual itu juga. Nah, inilah yang terjadi di saat sekarang. Kenapa ekonomi umat Islam itu anjlok, tidak ada keberkahan? Karena jual belinya batal. Nah, rata-rata terlibat pedagang-pedagang online. Contoh, saya punya relasi. Nah, relasi yang banyak. Koka, kitab, gamis, peci, sorban, sarung, sendal. Semua saya tahu toko-tokonya di mana. Contoh nih. Ya kan contoh. Jadi saya nggak punya barang di rumah. Saya cuma tahu kalau sendal di situ, pabrik sarung di situ, pabrik roti di situ. Pokoknya harga modal tahu. Saya tinggal kirim foto saja. Nah, kirim foto-foto. Yang perlu ini saya siap. Foto, madu, siap semuanya. Tahu orang. Saya pesan madu 2 kilo. Oke, Pak, rasa mana? Cassia-pera, kulit manis, rasa bunga jeruk, rasa mana?
Tinggal pesan, ngomong warna hitam, warna putih, warna kuning. Madu kan ada bermacam-macam warnanya. Mukhtalifun alwanu, macam-macam warnanya, ada madu warna putih. Khair. Kemudian dia pesan 2 kilo, saya bilang kirim alamatnya, transfer uangnya, selesai. Nah, uang sudah masuk, barang ada sama saya? Enggak ada. Telepon toke madu. Nah, toke pesan 2 kilo. Ini alamatnya. Alamat apa saya kasih? Alamat si pembeli. Nah, alamat si pembeli. Artinya saya menjual barang kepada orang yang membeli ke saya, yaitu barang yang belum saya terima daripada agen, daripada produksi. Karena langsung, pertama hemat biaya kirim, yang kedua hemat biaya pemaketan, yang ketiga hemat waktu menunggu barang datang cepat. Tapi kalau sempat barang itu kirim ke tempat kita dulu, satu kena biaya kirim, yang kedua kita kirim lagi ke sana. Ini menggunakan waktu yang panjang. Sementara kalau di sini langsung cepat. Tapi jual belinya tidak sah. Kenapa? Kita jual barang yang belum kita terima, hukumnya batal. Nah, maka kalau antum beli barang seperti itu, hukumnya juga batal. Nah, maka kalau mau jual barang, beli dulu barangnya, terima dulu paketnya, kemudian dibongkar lagi. Walaupun akan dipaketkan lagi dengan jumlah yang sama, mesti dilihat dulu. Nah, dicek dulu, sesuatu paket baru lagi, kirim ke pembeli, hukumnya sah. Tapi kalau langsung dari produksi ke pembeli, kita hanya modal air liur saja atau modal foto saja, hukumnya tidak sah. Itu yang dikatakan hari ini jual beli yang praktek yang berlaku. Bukan hanya baik yang tidak sah, hibah juga tidak sah. Masya Allah, innalillah. Hibah juga tidak sah, gawat nih. Apa maksud hibah juga tidak sah? Hah? Kawan barangkali jauh di ujung negara situ, kita mau kirimkan kado pernikahan, kita beli di satu toko online, kita kirim ke mana? Langsung kado ke tempat orang yang baralek, hukumnya tidak sah. Nggak sah, harus kita terima dulu baru kita kirim lagi. Sodako juga tidak bisa, disewakan juga tidak sah, digadaikan juga tidak sah, dihutangkan juga tidak sah. Fima lam yakbil atau fima lam yukbal, pada barang yang belum diterima. Nah, pada barang belum diterima. Nah, inilah muamalah abad modern. Nah, kita ingin bantu seseorang, kita pesan makanan, langsung kirim ke alamat si penerima. Gak boleh. Gak sah sedekahnya, gak sah hibahnya, gak sah jamuannya. Nah, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Pak Tony. Oh ya Pak, maaf bos. Ada apa bos? Pesan ayam bakar 200 porsi. Diantar kemana? Antar panti asuhan. Siap. Nah, berarti dia telah beli 200 potong ayam bakar, lalu dia sedekahkan kemana? Panti asuhan. Tapi belum sampai di tangan dia, maka sedekahnya tidak sah. Ada yang buat begitu? Ada. Itulah alam hari ini, bukan ada lagi. Jual beli, sedekah,
hiba. Nah, tidak dengan seumpama i'taqa, dimerdekakan. Nah, tidak dengan seumpama dimerdekakan. Kalau dimerdekakan nggak perlu qobat. Dan tazwid, dikawinkan, dan wakaf. Kenapa dimerdekakan tidak perlu qobat? Kita beli budak, setelah budak kita beli, sebelum kita pegang, sebelum kita terima, kita katakan budak itu langsung saya merdekakan, langsung merdeka budak itu, walaupun belum kita qobat. Kenapa? Litasawwufis syari' ilal itqi, karena rindunya syari' kepada pemerdekaan. Karena rindunya syariat kepada pemerdekaan. Jadi agama itu rindu dengan adanya pemerdekaan budak. Yang dikatakan agama Islam itu agama perbudakan. Memang ada sumber budak di dalam ajaran Islam, yaitu rampasan perang, dan itu juga bentuk kasih sayang sebetulnya. Mereka jadikan budak itu wujud kasih sayang daripada Islam. Ketika mereka tidak punya tebusan daripada mereka dibunuh. Tapi Islam membuka peluang pemerdekaan sebanyak-banyaknya, daripada merdeka tanpa sebab, kemudian zihar ada merdekakan budak, watak di siang hari Ramadan merdekakan budak, kafarat sumpah merdekakan budak, kafarat pembunuhan merdekakan budak, kemudian merdekakan budak tanpa alasan, dimerdekakan saja, pakai itu nazar dan sebagainya. Itu tasawuf, rindunya syarak, jadi boleh. Kemudian kenapa boleh juga dalam hal dikawinkan? Dan alasan kedua, karena tidak bergantungnya memerdekakan atas kudroh, kuasa atas barang. Kudroh di sini bukan kudrohnya tauhid, tapi kudroh mana biasa, kuasa atau berkuasa atasnya barang. Jadi memerdekakan itu tidak bergantung kepada berkuasa atas barang. Dengan dalil sah dimerdekakan budak yang lari. Nah, budak kabur, kata kita daripada dia dosa, ibadahnya enggak terima oleh Allah, saya merdekakan budak saya yang kabur, maka pemerdekaannya sah. Kalau kita jual nggak sah, karena syarat barang dijual kita kuasa menyerahkannya. Tapi kalau memerdekakan nggak perlu syarat kuasa atas barang. Wa yakunu bihil mustari qabidan, adalah dengan sebabnya dimerdekakan, dengan sebabnya dikawinkan, dengan sebabnya diwakafkan, mustari itu menjadi qabid, menjadi menerima. Adalah dengan sebabnya merdekakan, si mustari menjadi qabid, orang yang sudah mengqobat barang. Wala yakunu qabidan bitazwij, dan tidak ada ia mustari itu dianggap menerima dengan sebab dia kawinkan. Titik. Sekarang bagaimana cara mengqobat barang? Kalau kita jual beli tempe kan mudah qobatnya. Beli gorengan kan mudah qobatnya. Serahkan gorengan, diambil di tangan pembeli, itu namanya qobat. Sekarang bagaimana dengan gairi mangkul? Wa qabdu gairi mangkul, mengqobat barang yang nggak bisa dipindahkan. Jual beli rumah, bagaimana cara mengqobat rumah? Menjual mobil, membeli mobil, bagaimana cara mengqobat mobil? Dia kan nggak bisa dipindahkan. Bisa dipindahkan mungkin hidupin mesinnya dulu, min ardin, dari tanah misalnya, darin rumah, sajarin pohon,
Itu khabar. Dengan cara dikosongkan, dengan cara diberi peluang bagi pembeli, dengan cara diberi peluang bagi pembeli, bi ayyumakkinahu, dengan bahwa memberikan kesempatan atau memberikan peluang akannya si pembeli, minhu, darinya barang, al-bai'u, oleh si penjual. Contohnya atau bentuk pendekatan pemahaman, kalau kita datang ke rumah seseorang, nah, bisa kita masuk tanpa izin? Tidak. Kalau datang ke rumah seseorang, rumah itu sudah kita beli, uang sudah diserahkan, bisa kita langsung masuk tanpa izin? Hah? Bisa kita masuk tanpa izin? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Orangnya belum keluar dari rumah, barang-barangnya belum dia ambil, rumah belum dikosongkan. Maka cara bagaimana rumah ini kita serahkan kepada si pembeli, yaitu diberikan peluang kepada pembeli, artinya dikosongkan untuk pembeli, dengan bahwa ia memberikan peluang, memungkinkan akannya pembeli darinya barang oleh si penjual, beserta menyerahkannya si penjual akan anak kunci, dan mengosongkannya si penjual dari barang-barang selain milik pembeli. Itu maknanya sudah dikobat. Tapi sudah dikobat, katanya sudah dikobat, anak kunci sudah diserahkan, tapi barangnya masih banyak di dalam. Mau kita ke dapur nggak bisa ke dapur, masih ada kompor dia. Mau kita masuk ke kamar nggak bisa pasang ranjang, ranjang dia masih di situ. Kita mikir, ini hadiah atau apa ini? Atau kemarin janji beli rumah saja, kenapa ditinggal isinya di sini? Ini bonus atau apa? Tak telepon. Ini semua untuk saya nih Pak. Apa? Ranjang, dapur, kompor, lemari, karpet, itu punya saya itu. Nah, punya saya. Punya Bapak kenapa nggak diambil? Belum ada waktu, tunggu 2 hari lagi. Nah, pada saat itu apakah si pembeli, lalu rumah setelah dalam masa 2 hari itu roboh, hancur oleh gempa bumi, apakah itu sudah dianggap diserahkan atau belum? Sudah dianggap diserahkan atau belum? Belum. Walaupun anak kuncinya sudah diberikan, tapi dia belum mengosongkannya dari barang-barang. Jadi cara mengqobat atau menyerahkan rumah dan barang-barang yang tidak bisa kita pindah-pindah dari bumi, caranya adalah dikosongkan dari barang-barang kita dan diserahkan anak kuncinya. Wa qabdu mangkulin min safinatin aw hayawanin binaklihi min mahallihi ila mahalli akhara ma tafriz safina. Cara qobat barang yang bisa dipindah. Cara qobat barang yang bisa dipindah dari perahu atau hewan, motor, mobil, yaitu dengan cara memindahkannya. Memindahkannya barang min mahallihi, dari tempatnya barang ke tempat yang lain, ke tempat yang lain, ma'ah tafrigis safina,
serta dikosongkan perahunya. Jadi kalau beli perahu, misalnya perahu disandarkan di satu dermaga, maka buka jangkarnya. Perahu nggak pakai jangkar ya. Nah, kapal misalnya, perahu kan tinggal diikat. Nah, buka ikatannya, pindahkan ke tempat ikat itu apa namanya? Lantak. Sama ke bawah. Itu perahu di pesisir diikat. Kemana? Oh, ke batang pohon. Nah, maka kalau sekiranya kita beli perahunya Safirullah, biasa diikat dalam satu batang pohon, ketika uang sudah diberikan, perahu itu dianggap sudah dikobat kalau dipindah ke pohon sebelahnya. Nah, tapi kalau masih diikat di pohon itu, datang nanti tsunami, lalu perahunya naik pohon kelapa, tidak bisa dipakai lagi, maka uang kembalikan 100%. Kenapa? Belum dikobat. Tapi perahu sudah dipindahkan diikat ke pohon sebelah, ternyata di situ masih ada jaringnya. Jaring si pemilik perahu itu juga belum dianggap dikobat. Kalau mobil sama, pindahkan dulu, geser dikit. Motor geser dikit. Nah, kalau barang digeser dikit. Beli beras 1 karung, pindah. Di sini ditumpuk, pindah ke situ. Tapi kalau barangnya diserak di atas lantai, maka perlu dikarungin, dipindah. Dimasukkan dalam karung, itu juga dianggap sudah dipindah. Kalau enggak umah dikarungin juga, dipindahin di tempat situ, dipindahin ke tempat sebelahnya. Geser sedikit saja. Kalau itu tempat umum. Nah, dan hal ini saya lihat dulu waktu kecil-kecil itu berlaku di pasar-pasar. Ketika orang tua jual kelapa, kemudian datang toke borong dia, kelapa itu ditaruh di sini, dionggok misalnya. Ketika sudah diterima uang, dia akan hitung kembali, dipindahkan ke tempat sebelah. Maka itu sudah dianggap qobat. Khair. Jadi qobat daripada barang dipindah, barang yang bisa dipindah-pindah adalah dipindahkan dari tempatnya yang awal, baik tempat awal itu adalah milik dari si penjual, atau tempat awal itu adalah tempat miliknya si pembeli, atau tempat awal itu adalah milik umum. Nah, milik umum. Walaupun barang itu di tempatnya si pembeli, tetap dipindahkan. Kita parkir motor, numpang motor di garasi si A. Kemudian si A beli motor itu ke kita. Nah, motor, uang sudah diterima. Maka motor ada di rumah siapa? Si A. Si A itu kan sudah beli. Tapi supaya dianggap qobat, bagaimana? Harus juga digeser motor itu sedikit, walaupun di tempat dia ke tempat dia. Nah, jadi dipindahkan dari tempatnya yang awal ke tempat yang lain, serta dikosongkan kapal kalau yang dibeli itu adalah kapal. Wa yasulul qabdu aidan bi wad'il ba'i al-manqulah baina yadil mustari. Hasil juga qobat. Wa yahsulul qabdu aidan, hasil qobat juga dengan cara meletakkan oleh si ba'i akan barang mangkul, barang yang bisa dipindah-pindah, di depannya si pembeli. Ba'i mudhaf, mangkula maf'ul bih, dari masdar wad'i, manasab idofah, fa'il manasab maf'ul. Jadi terjemahnya seperti makna fa'il, dengan bahwa dengan cara meletakkan oleh si penjual akan barang mangkul di depannya si pembeli. Haitsu, dengan sekiranya, lamadda ilaihi yadahu lanalahu,
Nah, jikalau mengulurkan ia si pembeli kepadanya barang akan tangannya pembeli, sungguh ia bisa meraihnya. Ini seperti yang berlaku di tempat-tempat yang terorganisir. Nah, tempat-tempat yang tertib, atau di pasar juga begitu. Barang kalau sudah kita beli, lalu dibungkus, lalu diletakkan di depan kita oleh penjual. Nih barangnya ya, nih Pak ya barangnya ya, saya taruh di sini. Nah, kalau tempat itu masih kita jangkau dengan tangan, itu sudah dianggap qobat. Wa in qala, walaupun berkata ia si pembeli, la uriduhu, saya tidak mau akannya barang. La uriduhu, saya tidak menginginkan akannya barang. Nantilah, nanti, yang sekarang. Saya nggak ingin sekarang. Katanya nanti saya ada pekerjaan lain, nih barang kamu urus sekarang. Saya nggak mau ngurusnya. Nah, walaupun si pembeli mengatakan saya tidak mau sekarang, atau saya tidak menginginkannya barang, kalau sudah diletakkan di depan dia, itu sudah qobat, walaupun pembeli tidak menyentuhnya, bahkan secara terus terang mengatakan saya belum menginginkannya. Nah, wasyurita fi ghaibin an mahalil aqdi, disyaratkan pada barang yang tidak ada di majlis akad, di tempat akad, ma'a iznil ba'i fil qabdi, di samping ada izin si penjual, di samping ada izin si penjual dalam mengqobat. Apa yang disyaratkan? Mudiyu zamanin, berlalunya waktu, yumkinu fihil mudiyu ilaih, pada masa berlalunya masa yang mungkin padanya masa untuk berjalan kepadanya barang menurut kebiasaan. Contoh biar mudah dipahami. Kalau tanpa contoh udah paham? Hah? Hati-hati. Al-bahsu fil mausul laisa min da'bil fuhul. Membahas dengan modal contoh itu bukan kebiasaan laki-laki. Coba contohnya apa? Nams, nggak ngerti saya. Coba contohnya apa? Itu bukan kebiasaan laki-laki. Kebiasaan laki-laki coba jelaskan apa maksudnya. Nah, gitu. Kita ulang. Kita tawarkan dulu jadi laki-laki. Jadi kalau barang itu yang mau kita qobat adalah barang yang tidak ada di majelis akad. Barangnya nggak ada di tempat kita akad. Boleh berjual beli barang yang nggak ada di tempat akad? Boleh? Boleh. Yang penting sebelumnya pernah kita lihat. Yang penting antara masa lihat dengan transaksi tidak masanya tidak mungkin berubah barang itu. Dalam masa sepanjang itu barang tidak mungkin berubah. Oke, barangnya di majelis akad nggak ada. Nah, setelah transaksi, bagaimana cara mengqobatnya? Mengqobatnya adalah izin penjual untuk ngambil. Kamu sudah saya izinkan untuk ngambil barang itu. Nah, di samping itu ada syarat lagi. Mesti berlalu waktu yang dalam waktu itu mungkin berjalan ke tempat barang. Mungkin pergi ke tempat barang tersebut menurut kebiasaan. Nah, udah? Apa?
Kasih contoh ihsan. Oke, daripada lama-lama. Ihsan kemarin pergi ke pesisir. Pergi ke pesisir, jumpa di situ mertua bebas pajak kap 70 sedang dicari. Nah, mahal harganya karena motor tuh kayak motor raja gitu, nggak dipajak. Karena usianya sudah tua, maka dibebaskan dipajak oleh pemerintah. Akhirnya sampai di Padang, dia beli sama Safirullah. Dia pergi ke pesisir seminggu yang lalu. Sampai di pondok, dia lakukan transaksi jual beli atas motor yang dia lihat seminggu yang lalu. Apa hukum jual belinya? Sah. Jual belinya sah. Nah, karena walaupun barang itu tidak ada di tempat, tapi karena dia sudah pernah diketahui oleh pembeli dan penjual di waktu yang tidak mungkin ada perubahan pada kebiasaan. Terjadi transaksi, lumayan mahal dia jual 35 juta. Nah, udah kobat belum? Belum. Selepas itu kata Safirullah, saya tidak sampai ke pesisir. Saya sudah nggak mau lagi ke pesisir situ. Nah, pesisir saya talak 3. Saya mau jadi orang Padang. Jadi antum pergi saja ke gubuk situ. Saya simpan motornya kemarin di gubuk. Ambil sendiri. Sudah saya izinin. Itu salah satu daripada cara obat barang yang tidak ada di tempat. Di samping itu perlu syarat juga. Apa syaratnya? Obat itu dianggap sah setelah izin itu berlalunya waktu yang mungkin pergi ke pesisir untuk nyentuh barang. Berapa lama? 3 jam. Nah, kalau sekiranya Safirullah bilang pergilah ke pesisir, ambillah motor itu, ini kuncinya, atau minta kuncinya ke keponakan saya, kemudian terjadi tsunami. Nah, Masya Allah, tsunami, motor itu diguling, dimakan oleh tsunami 1 jam setelah izin. 1 jam waktu yang mungkin untuk pergi ke situ. Jadi qobat itu adalah izin untuk ngambil tambah lewat 3 jam. Kalau izinnya jam 9:30, maka qobat dianggap sah jam 9:30 lewat. 9:11, 9:12, 9:30. Nah, kalau tsunami terjadi 9:30 pas, maka yang hilang motor siapa? Ihsan. Nah, uang nggak kembali. Tapi kalau tsunami terjadi 2 jam setelah izin, maka yang hilang motor Safirullah. Nah, itu maknanya qabdi. Syarat dan hukum ini untuk menyelesaikan permasalahan kalau ada terjadi. Contoh kasus seperti itu. Pas Ihsan ke pesisir, 2 hari setelahnya motor hilang, ya rugi sendiri. Nah, nggak bisa minta uang lagi. Tapi ketika Ihsan pergi ke pesisir, dia pergi ke pesawat di situ, atau kecepatan motornya kencang sekali sehingga tembus 1 jam. Orang 3 jam, dia 1 jam. Sampai di situ motor hilang. Motor siapa yang hilang? Safirullah. Kamu kan sudah sampai di situ. Hah? Lihat bahasanya. Datang. Biasanya 3 hari, 3 jam. Itu kamu tadi luar biasa itu, 1 jam.
Nah, maka hitungannya yang biasa, 3 jam yang biasa. Pakai apa? Kayak mobil. Nah, mantasan dia 1 jam, dia pakai Ninja. Wa yajuzu limustarin istiqlalun bi qabdil mabi in kana thamanu muajjalan. Boleh bagi si pembeli bertindak sendiri dengan mengqabat mabi' in kana thamanu muajjal, jika adalah harganya dicicil. Untuk berdiri sendiri, istiqlal, tidak ada izin kepada si penjual, tidak diserahkan oleh si penjual, diambil langsung. Sama dengan kita beli gorengan, itu ada penyerahan nggak? Hah? Ada penyerahan beli gorengan? Tidak ada. Qobat istiqlal namanya. Ambil kantong, pilih barang. Nah, nih, ambil sendiri. Nih barangmu ada? Nggak ada. Tapi dia ambil sendiri. Itu maknanya istiqlal bi qabdil mabi. Hukumnya apa? Boleh. Bu, izin saya bawa ya. Izinnya sambil barang. Nggak ada pakai izin. Kagak diserahkan. Kagak ada minta izin. Cuman si pembeli ambil sendiri, qobat sendiri. Hukumnya sah kalau harganya muajjal. Kalau harganya cicil. Nah, letak anehnya di situ. Kalau harganya cicil, boleh. Kalau harga tunai? Nah, kalau harga tunai? Tentu nggak boleh. Yang boleh itu cicil. Anehnya, kok tunai nggak boleh? Cicil maksudnya boleh. Kenapa? Justru yang tunai lah boleh diambil uang dari serahkan kok. Tapi justru yang muajjal boleh. Apa? Boleh lihat di dalam? Pecahlah. Di mana logikanya harga cicil baru ambil sendiri, baru istiqlal qobat, tapi harga tunai enggak? Lihat di dalam wa in halla ba'dah, walaupun jadi tunai ia harga setelahnya dikobat. Wa innama jaza lahu dzalik, hanya saja boleh baginya si pembeli oleh melakukan demikian qobat istiqlal, karena si penjual sudah ridho dengan kekalnya barang pada zimmahnya si pembeli. Kekalnya barang pada zimmahnya si pembeli. Karena ketika dia sudah sepakat harga itu tempo, berarti kita sudah menyetujui semuanya. Udah barangnya udah tempo. Tapi kalau harganya tunai, itu masih bergantung
kepada penerimaan harga. Mana barang saya? Kan saya beli tunai. Tunai, tapi uang kamu belum kamu kasih, mana bisa ambil barang? Kamu itu bahasanya? Pak, saya mau ambil barang saya, Pak. Kan belinya tunai. Apa kata bapak itu? Boleh kamu ambil barangmu, tapi serahkan dulu uangnya. Nah, nanti akan ada permasalahan di belakang. Kalau terjadi ikhtilaf, takhassum antara penjual dan pembeli dalam menyerahkan barang. Kata penjual apa? Saya nggak akan serahkan barang sebelum kamu serahkan uang. Saya nggak serahkan uang sebelum kamu serahkan barang. Antara penjual dan pembeli terjadi pertengkaran. Saya tidak akan serahkan barang ke kamu sebelum kamu serahkan uangnya ke saya. Kata pembeli, saya nggak akan serahkan uang barang ini kalau barangnya belum serahkan ke saya. Oke? Nah, jual beli tunai seperti itu akan berpindah kepada bab permasalahan seperti ini. Kalau permasalahan seperti ini, boleh qobat sendiri? Boleh? Boleh qobat sendiri kalau harganya tunai? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena pembeli mungkin tipe orang terima barang, terima uang baru ada ada uang, ada barang. Ada dia tipe begitu. Pembeli mungkin tipenya adalah ada barang, ada uang. Nah, apakah hal ini terjadi dalam jual beli hutang? Enggak. Enggak akan terjadi. Kenapa? Tadi kan dia ada ridho barangnya hutang. Kalau ada ridho barang harganya hutang, tentu barangnya harus diserahkan. Bisa dia tahan. Lunasi dulu baru saya kasih barang. Parah bapak kayaknya. Tadi saya diizinin ngutang kok suruh lunasin. Berarti dengan dia memberi hutang, berarti terjadilah satu penyerahan wajib, yaitu hanya penyerahan barang. Kalau sudah wajib, perlu lagi ridho dan izin? Tidak perlu. Tapi kalau tunai, bisa saja uang dulu baru barang, barang dulu baru uang, karena sama-sama tunai. Itu hikmahnya. Kenapa saman muajjal boleh, saman hal tidak? Sudah? Tidak tahu alasannya? Atau sulimal hal, di akad salam ia jual beli secara tunai. Secara ya tunai. Barang yang di akad salam secara tunai. Ini uang 200.000, saya salam sama kamu. Pada barang sifatnya begini, begini, dan begini, saya terima sekarang juga. Nah, salam yang tunai seperti itu si pembeli juga boleh qobat sendiri. Kenapa? Ya Karim, kenapa? Salam kan terbagi dua. Ada hal, ada muajjal. Kalau muajjal adalah saya salam kepada kamu, ini uang 200.000 rupiah pada benda yang sifatnya begini, 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 saya terima 3 hari lagi. Itu namanya muajjal. Muajjal boleh qobat istiqlal? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Masanya belum tiba. Tapi kalau salamnya tunai, saya terima barang saya sekarang juga, maka pada saat itu si pembeli boleh dia qobat sendiri, tanpa izin, tanpa memberitahu, tanpa diserahkan, ambil sendiri barangnya boleh. Kenapa? Karena uang sudah diserahkan. Tadi permasalahannya apa? Hah? Kenapa nggak boleh tadi qobat istiqlal pada barang harga tunai? Nah,
Bukan karena barang belum diserahkan, karena akan berefek kepada pertengkaran siapa yang dulu nyerahin barang. Barang dulu baru uang, uang dulu baru barang. Kan terjadi begitu. Maka nggak boleh qabat istiqlal. Pada salam perlu begitu? Nggak perlu, kenapa? Karena syarat salam uang diserahkan lebih awal. Kalau uang sudah diserahkan lebih awal, tinggal apa lagi? Qabat barang perlu izin. Perkara sudah mesti nggak perlu izin. Nah, perkara sudah mesti nggak perlu izin. Titik. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan tentang syarat kemarin. Iya. Jika syarat kan barang itu berada di tangan orang yang mengajukan syarat. Nah, kemudian di sini dikatakan kalau misalnya si pembeli tersebut dia yang menyimpan barang dia gunakan, berarti otomatis sudah membeli. Iya. Kalau di tangan penjual, berarti kalau digunakan barang tersebut berarti dia menggagalkan. Nah, kemudian sebelumnya itu ada itu wal milku fil mabi ma tawabi'ahi fi muddatil khiyari. Barang tersebut bersama faedahnya itu dalam khiyar orang yang sendiri yang menyimpan barang tersebut. Hak milik Wal milku fil mabi ma tawabi'ahi. Hak milik pada barang yang dijual beserta faedah-faedahnya di dalam masa khiyar adalah bagi orang yang sendiri yang khiyar. Bagi orang melakukan khiyar. Kalau si penjual yang khiyar, barangnya sebenarnya barang sama dia, hak miliknya, hak milik dia. Kalau dia pergunakan hak milik dia, boleh nggak? Boleh. Berarti dia telah menggolkan jual beli. Kalau yang khiyar itu adalah penjual, berarti hak milik barang beserta faedahnya milik si penjual. Artinya milik si penjual. Kalau dia gunakan, berarti dia telah menggagalkan jual beli. Jadi permasalahannya di mana? Permasalahannya yang kata-kata tadi boleh faedah, mengambil faedah dari barang tersebut. Ya boleh. Tapi secara otomatis dia nggak seperti yang penjual tadi, ketika dia gunakan berarti dia sudah membatalkan jual beli. Iya. Katanya di sini boleh mempergunakan tersebut, tak? Boleh mempergunakan. Contohnya seperti ini, seorang ini dia khiyar syarat, kemudian barang sama dia, misalnya yang dikhiarnya sepeda. Nah, kemudian si pembeli ini yang melakukan khiyar, katanya ketika dia menggunakan barang tersebut berarti dia membeli. Iya. Yang masalahnya itu perbedaan mengambil faedah sama mempergunakan, ada bedanya. Nah, di halaman berapa itu? Khiyar saran. Milku fil mabi'.
ma'a tawabihi fi muddatil khiyar limanim farada bi khiyar. Status hak milik terhadap barang yang sudah dijual beserta faedahnya dalam masa khiyar 3 hari atau di bawahnya, itu bagi orang yang melontarkan khiyar. Dia yang memilikinya, punya hak milik di situ. Artinya barang ada di tangan dia. Kalau mati, yang mati punya dia. Kalau dicuri, yang dicuri punya dia. Kalau yang rusak, berarti orang merusak punya dia. Ada orang buat masalah, berarti urusan sama dia, karena dia adalah hak milik, karena dia punya hak. Nah, tapi kalau sekiranya barang kedua-duanya melakukan khiyar, maka hak milik barang tidak tahu entah punya siapa. Selama 3 hari masa khiyar, hak milik barang itu belum bisa dipastikan. Kalau sekiranya nyatanya nanti jual beli itu jadi, maka hasil selama 3 hari akan menjadi hak si pembeli. Kalau sekiranya gagal, kembali menjadi hak si penjual. Misalnya yang dibeli itu budak. Budak kedua-dua melakukan khiyar. Budak ini sibuk dengan aktivitasnya, bekerja. Maka dia dapat gaji 3 hari. Gaji sebagai dia pekerja. Itu gaji adalah faedah budak. Bisa kita pastikan masa khiyar itu punya siapa? Punya siapa? Nggak tahu, maukuf. Tapi kalau ternyata nanti terjadi jual beli, berarti budak dan gaji 3 hari milik pembeli. Kalau gagal, berarti budak milik si penjual dan gajinya. Itu makna pembahasan hak milik. Namun kalau sekiranya dia mempergunakan dari inisiatifnya sendiri, kan kemarin bahasa begitu, dia suruh minta tuangin air, dia pergunakan, dia manfaatin. Kalau pakaian dia coba, dia pakai. Kalau kendaraan dia tunggangi. Kalau kambing dia perah susunya. Kalau budak dia suruh-suruh. Nah, maka berarti dia telah mempergunakannya. Kalau telah mempergunakannya, berarti dia telah menyetujui jual beli. Tapi kalau dia biarin saja, nggak jadi, tuh susu kambing udah meletus itu, nggak jadi beli, nggak diperas tuh, tunggu dulu, saya masih mikir nih. Kalau kita peras berarti kita setuju berarti. Nah, kita biarin saja dulu. Jadi hak milik bukan berarti dipergunakan. Kalau dipergunakan sudah pasti jadi hak miliknya. Jadi beda antara tasarruf dengan status hak milik. Coba lihat di situ. Tanah ini milik Semen Padang. Isinya apa? Kosong kadang-kadang. Itu hak milik siapa? Semen Padang. Ada yang menggunakan? Tidak. Siapa yang menggunakan kadang-kadang? Masyarakat. Buat tasarruf itu dibuat di rumah. Nah, kenapa rumahnya nggak permanen, Pak? Ini tanah belum jelas. Sudah jelas tuh milik Semen Padang. Ya, maksudnya apakah diusir atau tetap di sini? Jadi beda antara tasarruf sama status. Kita sewa motor. Hak tasarruf siapa? Yang nyewa. Hak milik siapa? Kan beda. Jadi antara tasarruf dengan hak milik itu perkara yang berbeda. Belum tentu hak milik kita. Bukan setiap hak milik bisa kita manfaatin, dan bukan setiap yang kita manfaatin itu adalah hak milik. Nah, kita berhak memanfaatin barang sewa, bukan hak milik. Si pemilik barang adalah hak milik terhadap barang sewa, tapi dia nggak boleh manfaatin. Nah, tahu? Kan
kalau dikir syarat ya, kalau seorang anak beli seorang budak itu akhirnya kan otomatis merdeka. Iya. Hak khiyar ada sama masyarakat masyarakat. Hak khiyar sama si pembeli ada, sama si penjual ada. Kalau dari beli yang si pembeli, Nah, kalau dari belinya nggak ada yang otomatis merdeka. enggak. Kalau sekiranya si penjual tidak mengeluarkan hak khiyar, enggak. Kalau si penjual menggunakan hak khiyar, maka kemerdekaan itu belum pasti. Mauquf. Kata si penjual, nih budak saya jual ke kamu, tapi saya mikir 2 hari. Penjual, pembeli nggak boleh hak khiyar dia. Nah, kenapa nggak boleh hak khiyar? Karena ketika dia beli langsung merdeka. Betul, ketika dia beli langsung merdeka. Tapi ada kejadian ketika dibeli merdekanya mauquf. Merdekanya mauquf. Masih tunggu informasi. Informasi dari mana? Informasi dari penjual. Kalau penjual mengatakan jual belinya deal, langsunglah merdeka dia. Merdeka dari kapan? Dari sejak dibeli kemarin, tapi taunya sekarang. Tapi kalau kata penjual nggak jadi, saya gagalkan jual beli, maka budak itu nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Kenapa nggak jadi merdeka? Hah? Karena nggak jadi dibeli. Karena nggak jadi dibeli. Karena merdeka itu terjadi setelah terjadi jual beli. Sekarang jual belinya nggak terjadi gara-gara khiyar syarat. Namun khiyar syarat itu hanya dari satu pihak saja, si penjual saja. Si pembeli nggak bisa dia menggunakan khiyar syarat. Kenapa? Ketika dia sudah beli, budak itu langsung merdeka. Hukum di pihak dia sudah merdeka, bukan hukum di pihak budak. Nah, pihak budak itu bergantung kepada proses jual belinya. Kalau tanpa khiyar syarat, iya langsung merdeka. Tapi kalau pakai khiyar syarat, si penjual kan punya hak untuk khiyar syarat. Nah, permasalahannya itu. Sekiranya itu pertanyaannya. Nah, wajaza istibdalun, boleh minta ganti. Minta ganti, misalnya bukan ganti rugi ya, minta tukar lah. Kalau bahasa minta ganti itu kayaknya minta ganti rugi. Ini istibdal, minta tukar. Boleh mengajukan penukaran fi ghairi ribawiyin bai'in. Fi ghairi ribawiyi bai'in. Itu idhofah sifat kepada mausuf. Biasanya fi ghairi bai'in ribawiyin, pada selain jual beli ribawi. Tapi biar ada sedikit sasranya, maka dibalik jadi ribawi bai'in, ribawi jual beli. Dengan semisilnya, yaitu padi dengan padi, beras dengan beras, dari sejenisnya, yaitu jenis makanan atau jenis mata uang. Minta tukar dari mana? An samani nakdin aw ghairih, dari harga. Minta tukar harga, baik itu nakad mata uang atau selain mata uang. Karena hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kuntu, ada aku dulu, abi'ul ibilah bid-dananir, aku jual onta pakai dinar. Wa akhuzu makanha ad-darahim, dan aku mengambil
di tempatnya dinar, penggantinya dinar, uang dirham. Dan aku pernah menjual dengan dirham, tapi aku ambil penggantinya dirham, uang dinar. Maka aku datangi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya kepada beliau tentang hal itu. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa, enggak apa-apa. Idza tafarraqtuma, apabila kalian berpisah berdua, wa laisa bainakuma syai', dan tidak ada di antara kalian berdua satu apapun. Artinya lunas, serah terima dalam majlis akad dan tunai. Itu dengan selain misilnya. Selain ribawi yang semisil dan sejenis. Ini sejenis enggak nih? Dalam hadis tadi saya jual onta, saya jual 10 dinar, saya beli. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Umar, janganlah kamu bayar pakai dinar. Kira-kira 10 dinar itu berapa dirham ya? Oh, 800 dirham. Nah, sekarang kamu bayar saja 800 dirham. Pada suatu ketika dia jual ontanya pakai dirham. Saya jual kepada kamu onta ini dengan harga 1000 dirham. Deal. Lepas itu mereka ketika mau bayar, saya uang dirham saya ada banyak, saya butuh uang dinar. Kira-kira 1000 dirham itu berapa dinar? Ya paling 50 dinar. Nah sekarang kamu bayar pakai dinar saja. Jadi dalam akadnya dinar, serah terimanya dirham. Dalam akadnya dirham, yang serah terimanya dinar. Boleh atau enggak? Apakah itu sejenis? Apakah itu sejenis? Sejenis, sama-sama jenis mata, tapi tidak semisil. Nah, coba lihat tadi, bai'i bimislihi min jinsihi, menjual dengan semisilnya dari sejenisnya. Kalau semisil dan sejenis kagak boleh. Tapi kalau sejenis, jenis ribawi, jenis makanan atau jenis mata uang, tapi misilnya beda, 1 dinar 1 dirham, hukumnya boleh. Syaratnya 2, serah terima dalam majlis dan tunai. Itulah mana sabda Nabi, la ba'sa idza tafarraqtuma, apabila kalian berpisah berdua dan diantara kalian tidak ada lagi syai', barang sudah terima semuanya, uang sudah diserahkan semuanya. Nah, bisa dipahami. Dan kalau pada selain bai' ribawi, itu sangat-sangat boleh sekali tanpa syarat. Nah, sangat boleh sekali tanpa syarat. Contohnya, kita beli kambing kawan. Saya belilah kambing antum 1 ekor, harga 2,5 juta. Oke. Nah, mana kambingnya? Ini kambingnya. Kambing saya terima. Kemudian sebelum serah terima uang, dia cerita-cerita. Kamu kenapa beli kambing? Kamu ternak kambing juga kayak saya? Tidak. Saya nggak ternak kambing, saya orang perabot. Nah, perabot. Lemari piring berapa harganya? Yang tinggi 2 meter lah, panjang 10 meter. Apa harganya? Sama saya murah. Ya 2,5 juta. Gini. Uang 2,5 juta tadi, saya nggak terima uang, tapi saya terima lemari. Itu mananya apa? Istibdal. Minta tukar uang dari saman, yaitu 2,5 juta menjadi lemari, nggak ada masalah. Antum beli kambing untuk apa? Untuk sah akikah. Akikah kan pakai kambing, nggak bisa pakai ayam. Kalau ayam saya punya. Saya punya kambing tapi saya nggak suka kambing.
Saya sukanya ayam. Jadi bagaimana 2,5 juta itu ganti dengan ayam? Berapa ekor maunya? 2,5 juta berapa ayam sekarang? 50.000. 2,5 juta 50.000. Berapa ekor? 50 ekor. 45 saja. Saya minta ayam jago 45 ekor. Setuju? Setuju. Dah selesai. Itu mananya istibdal. Minta tukar harga uang, baik nakad, mata uang, rupiah, dolar, ringgit, asalkan jangan sampai ribawi. Nah, kalau ribawi tentu nggak boleh, kecuali dengan syarat-syaratnya tadi, yaitu dinar sama dirham, syaratnya serah terima dalam majelis dan tunai. Kemudian juga boleh minta ganti andaini qardin, hutang qarat. Hutang qarat. Apa itu hutang qarat? Hutang hutang karena hutang uang. Itu namanya hutang qarat. Ada juga hutang karena mencuri. Dia mencuri barang dari makan, dia taubat, dia berhutang. Itu bukan hutang qard namanya. Ada dia beli barang tapi hutang, barang habis, uang belum bisa bayar, itu namanya bukan hutang qard, itu namanya hutang mabi'. Sekarang hutang qard itu artinya hutang memang ada benda yang kita hutang. Hutangkan saya uang, hutangkan saya beras, hutangkan saya padi, itu namanya hutang qard. Itu juga boleh kita minta ganti, minta tukar maksudnya. Kamu kan punya hutang ke saya 20.000. Nah, sekarang kamu bayar dengan bakso yang kamu beli itu mana kira-kira? Bakso 15, hutang kamu 20 nggak apa-apa. Saya lapar sekali. Bolehlah. Nah, hutang 20.000 ganti ke bakso. Tidak ada masalah. Kamu kan punya hutang sama saya 100.000. Betul. Kalau kamu bayar pakai tenaga, kamu bantu ngangkatin barang ini bagaimana? Bandam batakoni ke atap, terus natap situ. Mau? Setuju? Oke, nggak ada masalah. Itu mana istibdal. Begitu juga ujrah. Upah sewa. Nah, minta ganti dari upah sewa. Kita sewa rumah sebulan. Rumahnya rumah bagus, 700.000 sebulan. Ketika rumah sudah kita tempati, kemudian kita mau bayar sewa. Kata si pemilik rumah, kalau saya minta ganti sewa rumah 700.000 dengan kamu ajarkan saya mengaji sampai pandai mana? Kamu ajarkan anak saya sampai Iqra 6 bagaimana? Juga hukumnya? Boleh. Itu juga sodak, mahar. Saya terima nikahnya putri bapak dengan mahar hutang 3 tahun. Hutang 3 tahun. Lepas itu setelah pernikahan berjalan, kata istrinya, kamu masih punya hutang mahar kan? Iya. Kita kan baru 2 tahun, kan masih ada setahun lagi masa bayar. Bukan itu maksudnya, bukan saya minta mahar, tapi saya minta dibuatin kandang kucing sebagai ganti mahar yang sisa. Itu maknanya istibdal. Nah, mahar nggak usah kamu bayar bang, yang penting rawat bapak saya 5 hari. Itu juga istibdal. Semuanya itu tidak ada masalah.
asal dasarnya kesepakatan. Tapi tidak boleh muslam fih, tidak boleh istibdal muslam fih. Ini bikin kacau. Nah, bikin kacau. Abu, ini uang 7 juta rupiah. Sesalam sama sepeda motor, mereknya ini, second hand tentunya. Pengeluaran tahun 2019. Kemudian saya terima 7 hari lagi. Uang harus disemakan dalam majelis. Ini gunanya adalah solusi bagi orang yang tidak punya modal untuk berdagang, tapi punya keahlian. Akhirnya Abu Bakar sudah beli motor sesuai dengan sifatnya. Tinggal nunggu 3 hari lagi mau diserahkan. Saya telepon Abu, saya ganti. Nanti pakai apa? Sepeda saja, sepeda. Sekarang nggak beli lagi sama motor, saya beli sepeda sekarang. Boleh? Kagak boleh. Kenapa nggak boleh? Li adam istiqrari, karena belum resminya, karena belum tetapnya muslam fih. Nah, titik. Walau istabdala muwafiqan fi illatir riba, jikalau minta tukar ia seseorang akan yang sesuai dalam ilat riba, sama dalam ilat riba. Ilat riba ada berapa? 2. 1, 2. Sama dan ilat riba. Contohnya sama-sama mata uang. Kadirhamin an dinarin, seperti dirham minta tukar daripada dinar. Hutangnya dinar, kita minta bayar pakai perak saja. Hutangnya perak, kita minta ganti jadi dinar. Maka disyaratkan qabdul badal fil majlis. Harus kita terima badal dalam majlis. Ketika kita setuju untuk penggantian tersebut, dinar dijadikan berapa dirham, dirhamnya kita buat berapa dinar. Kalau sudah disetujui oleh kedua belah pihak, maka setelah persetujuan tersebut, barang pengganti harus diserahkan dalam majlis. Kenapa? Hazran minar riba, karena menghindar dari riba. La inistubdila ma la yuwafiqu fil illah, tidak disyaratkan jika diminta tukar, jika minta ganti sesuatu yang tidak menyamai ia pengganti, akannya yang diganti dalam ilat riba. Tidak jika diminta ganti sesuatu yang tidak menyamai ia sesuatu, akannya yang diminta ganti dalam ilah. Contohnya makanan ganti dirham. Makanan ilahnya ta'am, dirham ilahnya naqad. Jadi minta ganti dua perkara yang ilat ribanya gak sama. Satu sisi makanan, satu sisi mata uang. Maka tidak perlu disyaratkan qabdul badal fil majlis. Jadi la di situ la yustaratu qabdul badal fil majlis, dibuang karena sudah mafhum. Tadi disyaratkan badal dalam majlis, kemudian tidak apa itu? Tidak disyaratkan badal dalam majlis kalau sesuatu yang kita minta ganti dengan sesuatu pengganti itu ilat riba beda. Contohnya hutangnya uang, kita minta bayar dengan beras. Nah, pedagang beras punya hutang sama kita uang sekian ratus juta untuk modal dagang beras. Dia sudah mulai cicil dan cicil, lalu dicicil lagi, kemudian dicicil lagi, tinggal sisa 300.000 rupiah. Kita tagih terakhir, ini terakhir saya datang nih, capek dan nagih uang sama kamu. Maaf Pak, ini baru pagi, galung jual beli, belum ada jual beli. Nah, oke lah, ganti dengan beras sekarung aja, berat 30 kilo. Ini harganya 330.
Saya tambah 30.000. Enggak usah lah, nggak usah tambah. Nah, modalnya enggak sampai segitu. Dia bayar 1 karung beras. Nah, nanti berasnya antarkan 2 hari lagi lah. Boleh? Boleh? Berasnya diantarkan 2 hari lagi boleh? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Beda. Karena ilat ribanya beda. Hutangnya nakad, uang, penggantinya to'am. Jadi nggak masalah. 2 hari lagi kirim pun nggak masalah. Tapi kalau sempat uang minta ganti ke emas, kamu bayar pakai cincin emas kamu aja. Nah, itu cincin emas harus diserahkan di majelis tersebut karena dia sama-sama naqad. Wala yubdalu nau'un aslama fih. Tidak boleh minta tukar no' yang ia telah buat akad salam padanya nau'. Tidak boleh minta tukar nau' yang dia telah akad salam padanya nau'. Tahu nau'? Dalam kita akad salam apa yang perlu disampaikan? Pertama adalah jenis. Jenisnya apa? Beras. Kemudian di bawah beras ada di bawah jenis ada namanya nau'. Beras apa? Beras ketan. Hah? Ketan hitam. Itu beras makan. Jadi setelah dia akad salam pada beras ketan, minta ganti beras makan, kagak boleh. Nah, tidak boleh diganti nau' yang dia telah akad salam pada nau' tersebut. Nau' itu bagian terkecil setelah jenis. Jenis kendaraan apa? Jenis kendaraan motor, salah. Jenis kendaraan motor. Jenis kendaraan motor. Yamaha, Honda, apalagi Suzuki. 3 jenisnya. Itu namanya jenis. Kemudian no-nya ke bawah. Suzuki apa? Nah, karena dia sering mereketnya Suzuki Smash. Suzuki apa lagi? Nggak tahu lah merek Suzuki itu. Nah, kayaknya dia sudah nggak laku. Nah, itu namanya no'. Nah, begitu juga sama tadi beras, itu jeans. Kemudian no-nya di bawah Brajo lele, beras pandan musang, beras solo, beras sokan, beras R50, R45. Nah, itu namanya nau'. Kalau dia minta ganti dalam akad salam tidak boleh. Atau au mabi'un atau kepada nau'un. Au mabi'un atafnya kepada nau'un. Maka kita ulang amilnya, la yubdalu mabi'un, tidak boleh minta ganti mabi' yang ada pada zimmah. Pada zimmah akdun bighair lafzi salam, mabi' yang akadnya tidak pakai lafaz salam. Mabi' yang lafaznya tidak pakai lafaz salam dengan no' yang lain. Nah, bisa dipahami itu? Mabi' fi zimmah. Mabi' itu ada 2 macam. Ada mabi' muayyan, saya mau beli barang ini. Ada mabi' fi zimmah, saya mau beli barang jenisnya ini, no'-nya ini, kriterianya ini. Itu mabi' fi zimmah. Biasanya mabi' fi zimmah itu pakai akad salam.
Sekarang dia nggak menggunakan akad salam, tapi menggunakan akad jual beli. Sudah pernah antum dengar hal ini? Sudah pernah? Itulah manusia pelupa. Nah, kembali ke salam di belakang. Saya tunjukkan di mana tempat hal itu sudah dibahas. Coba lihat kaunul muslam fih dainan. Syarat kaunul muslam fih dainan. Turun 3 baris ke bawah. Sudah? Walau qala, jikalau berkata ia seseorang, istaraitu minka thawban sifatu kada, aku beli darimu satu pakaian sifatnya begini-begini. Itu mabiknya apa itu? Mabiknya apa? Bizimah, karena dia sebutkan sifat. Dengan ini dirham. Tapi lafaznya apa? Lafaznya apa? Lafaz jual istaraitu. Nah, itulah yang beliau katakan tadi. Mabik bizimah, akadnya tidak pakai lafaz salam. Lalu berkatalah orang tersebut, bi'tuka, aku jual ke kamu. Aku jual ke kamu. Itu jual belikah atau salam? Jual beli atau salam? Nah, udah mulai berpendapat. Nah, coba lihat, kana bai'an inda syekhain, jual beli menurut Imam Nawawi Marafi'i. Pendapat yang kedua itu salam, karena melihat kepada maknanya, yaitu barangnya fi zimmah. Sudah dengar masalah itu? Sudah. Nah, pada masalah tersebut juga tidak boleh diganti dengan nok yang lain. Sebeli kepada kamu pakaian yang sifatnya begini-begini, contohnya pakaian katun Jepang. Nah, setelah selesai akad salam, setelah selesai akad tersebut, gayanya gaya salam, tapi guna lafaz jual beli. Itulah mabik fi zimah akdu bi ghairi lafzi salam. Mabiknya dalam zimah, akadnya tidak pakai lafaz salam. Lalu dia ganti, telepon 3 hari lagi, saya nggak jadi beli pakaian katun Jepang, saya maunya katun Australia. Maka hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena dia berbau salam. Salam kenapa nggak boleh? Li'adami istiqrarihi. Walau min jinsi, walaupun dari jenisnya. Dari jenisnya, yaitu sama-sama pakaian, tapi noknya berbeda. Tadi katun Jepang, udah mau ganti katun Australia. Kahintati samro an baydok, gandum merah dari gandum putih. Tadinya dia pesan gandum putih, mau minta ganti gandum merah. Karena akadnya sama dengan salam, ada makna salam, maka tidak diperbolehkan. Li'annal mabi'a ma'a ta'ayyunihi la yajuzu bai'uhu qabla qabdi, fa ma'a kaunihi fi zimmah aula na'am. Karena sesungguhnya mabi', kenapa tidak boleh? Karena sesungguhnya mabi' beserta ditentukannya mabi'. Bukan hanya disebut sifat, sudah kita tentukan. Saya beli barang ini kita tunjuk, barang ini kepadamu harga Rp200.000. Maka tidak boleh menjualnya barang tersebut sebelum menerimanya barang. Nah, kalau itu saja nggak boleh, wa ma'a kauni fi zimah aula, beserta keadaannya mabi di dalam zimah, nggak ditentukan, hanya menyebutkan sifatnya saja, itu lebih layak untuk dikatakan tidak boleh.
Naam iya. Yajuzu ibdaluhu binau'ihi al-ajwad. Naam, boleh minta tukar dengan nauknya yang lebih bagus. Dengan nauknya yang lebih bagus. Bukan jenisnya, bukan jenis yang lain, bukan nauk yang lain, tapi nauk yang sama. Misalnya apa? Jenis pakaian, nauknya katun Jepang. Kemudian katun Jepang premium. Nah, tadi dia pesan katun Jepang biasa. Kemudian minta ganti kepada katun Jepang premium. Kemudian katun Jepang eksklusif. Katun Jepang Sultan. Nah, tingkatannya dia minta ganti. Nauknya sama, cuman kualitas yang lebih bagus itu boleh. Begitu juga yang lebih jelek, arad, lebih jelek. Nah, berubah pemikirannya. Kalau saya beli itu nanti apa kata orang, terlalu mencolok mahalnya. Turunlah kualitas bawah. Boleh, asal jangan nauk yang berbeda. Selagi pesanan Anda di katun Jepang, maka mau diganti kualitas lebih tinggi, mau turun ke kualitas lebih rendah, tidak ada masalah, dengan syarat taradhi, saling setuju, saling meridhai. Titik. Nah, fikih cukup di situ. Pasal menjual pangkal bersama buah. Nah, jual batang bersama buah. Nah, ini agak ribet juga urusannya. Kita jual pohon, buahnya tidak. Mana caranya? Kita jual buah, pohonnya enggak. Bagaimana cara penyelesaiannya? Itu antara baik usul wa thimar. Kita jual tanah, pohonnya tidak. Kita jual pohon, tapi tidak dengan tanah-tanahnya. Pohon itu saya jual, tanahnya enggak. Mana caranya? Itu bab khusus, baik usul wal thimar. Nah,